Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini marilah sama-sama membaca doa. Silakan kelas untuk membaca doa. Bacakan doa sebelum kita baca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak datang, yang datang silakan angkat tangannya. Askar Zafia, Hadir. Alika, Hadir. Anis, Hadir. Delon Pradipa Pratama, Fadila Akbar, Fauzia Permatasari, Hadir. Jessica Agustina, Hadir. Raka Saputra, Hadir. Resin Nur Keisa, Hadir. Feli Palwita, Hadir. Padlan. Hadir. Nah, hadir semua. Baiklah anak-anak, hari ini ya, kita bertemu kembali berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam diberi kesehatan dan keselamatan untuk belajar pada hari ini, dan juga dapat kita berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, karena di sini masih ada nilainya yang belum begitu bagus. Jadi akan Bapak jelaskan lagi, yaitu pelajaran masalah pencernaan pada hewan apa? Ruminansia. Ruminansia. Kemarin sudah Bapak jelaskan hewan ruminansia itu ya termasuk yaitu apa? Sapi. Sapi, sudah sapi, Kambing. kambing, kerbau ya. Udah. Itu termasuk hewan ruminansia. Jadi di sini Bapak jelaskan yaitu alat pencernaan pada ruminansia, yaitu termasuk rongga mulut ya, kerongkongan, rumen, ratikum, omasum, obasum, dan usus intestinum ya, atau usus yang terakhir atau anus. Ya. Jadi di sini kalian sudah belajar walaupun belum begitu paham. Jadi sistem pencernaan pada ruminansia ya, itu hewan ruminansia adalah kelompok hewan namanya yang bisa memamak atau memakan. Ya, tadi sudah kalian sebutkan yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sistem pencernaan ruminansia ini sangat kompleks, yaitu pencernaan hewan lain pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik ya. Nah, jadi pencernaan dibantu oleh beberapa mikroba atau yang disebut bakteri protozoa ya. Mikroba tersebut membantu mencerna rumput ya. Nah, itu bisa kalian perhatikan di contoh gambar tersebut ya. Nah, di sini ada rumen, omasum, obasum, dan retikum. Jadi di sini maksudnya apa? Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, yaitu gigi ya, yang disusun dari gigi seri dan berguna untuk memotong makanan. Itu ya. Jadi gigi seri itu, yang mana letak gigi seri? Yang bagian depan ya. Yaitu lidah sapi berguna untuk merebut rumput ya. Jadi kalau kalian bisa melihat sapi itu kalau dia makan itu pasti diputar pakai lidah. Yaitu salipa ya, merupakan cairan atau enzim. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai enzim seperti sapi itu, yaitu yang disebut dengan
mikroba untuk membantu pencernaan supaya pencernaan itu lebih lancar lagi di dalam mulut ya. Nah itu. Jadi itulah yang disebut dengan ruminansia. Kita bakal lanjutkan kembali masalah makanan ini ya. Ya, jadi ini akan Bapak jelaskan juga yang disebut dengan rumen dari tikum, omasum dan omasum. Jadi sini berikut adalah tempat pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama rumen, tadi sudah Bapak sebutkan rumen. Itu adalah perut besar ya. Perut besar pada hewan sapi. Yaitu tempat terjadinya pencernaan dalam bantuan mikroba. Yaitu retikum, yaitu di dalam retikum makanan dikembalikan proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa, itu perut jala ya. Yaitu omasum, di dalam omasum di dalam makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, omasum itu adalah disebut dengan perut hitam. Nah, kalian harus perhatikan untuk menjelaskannya itu Bapak suruh Eli ke depan. Silakan Eli, itu sudah ada gambarnya. Coba kamu jelaskan. Perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, Lubang mulut, gigi, lidah, dan salivا. ya. Kerongkongan esofagus. Rumen perut besar. Retikulum perut jala. Omasum perut hitam. Abomasum perut nasal. Usus intestinum dan anus. Ya, terima kasih untuk kalian sudah membacakan perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Silakan kalian dulu. Jadi di situ sudah dibacakan oleh Penny tadi. Mungkin kalian ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Pak, tanya, apa yang dimaksud dengan rumen? Rumen yaitu tadi yang sudah dibacakan oleh Penny tadi adalah perut besar ya. Perut besar itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Mikroba itu bakteri ya. Di sana makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk dua kalinya, makanan masuk ke retikum atau perut jala. Nah, di sini biasanya kalau hewan seperti sapi, kuda, kambing, itu biasanya kalau dia sedang beristirahat atau ketiduran, dia akan mengeluarkan lagi makanan yang sudah dikumpulkan di perut besarnya untuk dikunyah kembali ya. Nah itu yang disebut dengan rumen tadi atau perut besar. Yang non ruminansia ya, non ruminansia seperti ayam. Dan sini ayam ini pertama sekali mempunyai lidah ya. Lidah itu rongga mulut. Sudah rongga mulut yaitu kerongkongan atau esofagus. Sudah itu tembolaan, ya. Sudah tembolaan langsung ke propenticulus, ya. Sudah itu apalagi yaitu langsung ke emplak. Tahu dengan emplak? Ya. Yaitu terus ke yaitu usus kecil, dan usus kecil ke usus ini usus 12 jari dulu ya. Sudah usus 12 jari ke usus kecil, yaitu ke sekum, sudah ke sekum baru ke usus besar dan keluar ke kloaka. Kloaka itu adalah yang terakhir dalam saluran pencernaan non ruminansia ya. Nah ini, jadi hewan-hewan ini berbeda-beda dalam pencernaan makanannya itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya. Bagaimana contoh hewan ruminansia? Tadi sudah Bapak sebutkan hewan
kambing, dan kijang. Itu termasuk hewan ruminansia. Dan non ruminansia yaitu seperti unggas ataupun ayam ya. Nah itu yang disebut hewan ruminansia tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Baiklah, berarti kalian sudah paham semua. Jadi bikin kelompok. Silakan bikin kelompok. Siapa kelompoknya? Kalian sudah membuat kelompok? Ya. Jadi ini kalau kalian sudah ada berapa kelompok? Dua. Ini akan Bapak bagikan dengan kelompok kamu yang sudah kamu sepakati. Silakan diamati, dicermati dan diisi KPD yang Bapak berikan kepada kalian. Selesai? Kalau sudah selesai, Bapak suruh presentasikan ke depan kelas. Nah, siapa yang mewakili? Presentasikan untuk kelompok pertama. Silakan maju semua. Nah, silakan presentasikan kelompok pertama. Baiklah, kita beri tangan untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu silakan dulu. Baiklah, yang berikutnya adalah kelompok dua. Kelompok dua silakan presentasikan ke depan. Tetapi bagian-bagian dari lambung hewan berikut ini dengan tepat. Pilihan jawaban abomasum, rumen, retikulum, omasum, abomasum, rumen. Pilihan jawaban yang tepat. Gigi yang berfungsi untuk membungkus makanan pada hewan ruminansia adalah gigi depan. Gigi yang berfungsi untuk membungkus makanan pada hewan ruminansia adalah gigi geraham. Ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok dua. Untuk apresiasi kelompok dua, mari kita tepuk tangan. Ada dua silakan duduk kembali. Kalian sudah selesai untuk mempresentasikan pendapat kalian tentang hewan ruminansia. Nah, untuk ini ada pertanyaan lain? Ya, ya. Baiklah, kalian sudah mengerti semua. Bapak akan memberi soal evaluasi untuk kalian isi. Apakah kalian memang sudah mengerti atau tidak? Ya. Jangan lupa mengisi nama. Jadi di sini kita evaluasi yaitu temanya adalah makanan sehat ya, atau bagaimana tubuh mengolah makanan. Itu kalian bisa beri tanda silang di huruf A, B, C, D yang ada di lembar soal kalian ya. Silakan dimulai. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian lanjutkan. Baiklah, untuk hari ini kalian sudah mempelajari masalah pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Untuk itu kalian masih harus tetap belajar di rumah. Nah, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Silakan kuatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, silakan dari situ.